Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kelompok 2 pada mata kuliah Manajemen dan Kepemimpinan yang dibina oleh Profesor Dr. Supriyono, MPD, dan Ibu Dr. Rizka Pristiani, MPD. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai learning organization dan teori transformasi organisasi pendidikan dasar. Di sini saya akan memulainya dari latar belakang terlebih dahulu. Baik, nama saya Jawarul Hakim Nuskolayeza. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Jadi latar belakang di sini perkembangan dunia pendidikan yang semakin dinamis menuntut lembaga-lembaga pendidikan untuk terus beradaptasi dan berinovasi agar dapat memenuhi kebutuhan peserta didik di era modern. Salah satu pendekatan yang relevan dalam hal ini adalah konsep learning organization atau organisasi pembelajaran. Organisasi di mana setiap individu terus mengembangkan kemampuan mereka, di mana untuk mencapai hasil yang benar-benar mereka inginkan. Dalam organisasi ini, cara berpikir dan yang inovatif dan luas didorong, aspirasi bersama dibebaskan, dan orang-orang belajar bagaimana bekerja dan belajar secara kolaboratif. Selanjutnya saya akan menjelaskan learning organization. Secara definisi, learning organization atau organisasi pembelajaran adalah organisasi di mana orang-orang secara terus-menerus mengembangkan kapasitas mereka untuk mewujudkan hasil-hasil yang benar-benar diinginkan, di mana pola pemikiran baru dan bersifat luas dipupuk sertakan aspirasi secara kolektif dan dibebaskan untuk pelajari cara untuk belajar bersama. Itu menurut Senge 2006. Menurut Pujiarti 2003, organisasi pembelajaran merupakan pemahaman individu serta kelompok untuk belajar dalam konteks organisasi. Dari beberapa ahli juga memberikan perspektif yang mendasari definisi dari organisasi pembelajaran. Yang pastinya dapat disimpulkan bahwa organisasi pembelajaran ini merupakan konsep organisasi yang terdiri atas individu kelompok secara aktif dan berkelanjutan mengembangkan kapasitas mereka dalam proses pembelajaran yang tidak hanya bersifat kognitif, tapi juga melibatkan interaksi sosial yang pengalamannya langsung dalam lingkungan organisasi. Selanjutnya ialah ciri-ciri atau karakteristik dari learning organization ini. Ciri-ciri dalam organisasi ini mengintegrasikan sistem organisasi pembelajaran menurut Marquardt 2002 dan memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengantisipasi dan adaptasi dengan mudah pada lingkungan, lalu mempercepat pengembangan dari produk, proses maupun layanan baru, menjadi lebih mahir dalam pembelajaran dibandingkan dengan kompetitor dan kolaborator. Selanjutnya ialah mempercepat adanya transfer pengetahuan dari satu bagian dari organisasi ke bagian yang lain. Lalu mempelajari sesuatu yang lebih efektif melalui kesalahan yang dilakukan, menjadikan karyawan lebih baik pada seluruh tingkatan organisasi. Lalu mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan perubahan strategi. Selanjutnya ialah menstimulasi atau menstimulus pengembangan yang terus-menerus pada seluruh bidang yang ada pada organisasi. Selanjutnya ialah menarik anggota terbaik. Selanjutnya dan yang terakhir adalah meningkatkan komitmen dan kreativitas dari anggota. Sekian dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen dari learning organization, di mana pendapat ini dikemukakan oleh Peter Senge. Yang pertama yaitu ide-ide yang menjadi pedoman atau petunjuk, yaitu yang dimaksudkan di sini adalah gagasan-gagasan yang dinyatakan secara sengaja kemudian juga secara mendalam yang memberikan landasan filosofis untuk perubahan sebuah organisasi. Tentunya, di dalamnya memiliki pengaruh yang cukup besar bagi pimpinan sekolah maupun masyarakat untuk menjelaskan visi serta misi dari masa depan sekolah. Jadi, ide-ide ini merupakan gagasan yang nantinya menjadi visi misi dari suatu instansi sekolah, yang mana hal tersebut nanti dijadikan pedoman atau petunjuk dari organisasi itu sendiri dalam bentuk landasan filosofis. Kemudian, yang selanjutnya yaitu mengenai inovasi dalam infrastruktur. Jadi, inovasi dalam infrastruktur ini terdapat dua hal. Terdapat inovasi dalam infrastruktur fisik maupun infrastruktur non-fisik. Mungkin di dalamnya nanti infrastruktur fisik dapat diwujudkan dalam bentuk fasilitas-fasilitas sekolah, seperti ada ruang UKS, kemudian ada ruang lab komputer, kemudian fasilitas-fasilitas penunjang lain seperti alat-alat teknologi komputer, kemudian
proyektor beserta layarnya, jaringan internet, dan yang lain-lain. Kemudian untuk infrastruktur secara non-fisik yaitu meliputi saluran informasi dan komunikasi, kemudian pengambilan keputusan, kemudian pengaturan pelaporan melalui otoritas dan akuntabilitas yang telah ditetapkan. Nah, tentunya kebijakan-kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui perancangan ulang melalui inovasi yang dikembangkan dengan tujuan menghasilkan pembelajaran yang lebih baik. Yang ketiga yaitu teori, metode, serta alat. Tentunya dalam sebuah organisasi perlu adanya teori yang digunakan dalam organisasi pembelajaran tersebut. Perlunya untuk apa? Untuk memahami dinamika pembelajaran. Kemudian metode apa yang dilakukan? Seperti metode refleksi, metode coaching, metode learning by doing, atau metode-metode yang lain yang bisa digunakan dalam organisasi pembelajaran. Kemudian yang terakhir tentunya alat atau instrumen yang digunakan dalam sistem manajemen pengetahuan dan pelatihan. Hal tersebut digunakan untuk mendukung adanya penyebaran informasi dan peningkatan keterampilan dari anggota-anggota dari organisasi pembelajaran. Baik, selanjutnya adalah komponen-komponen yang berdasarkan sistem model organisasi pembelajaran. Sistem ini diperkenalkan oleh Mark Ward pada tahun 2022. Jadi dalam organisasi pembelajaran, tentunya learning atau pembelajaran menjadi subkomponen utama di dalamnya yang didukung oleh subkomponen organisasi, kemudian anggota, kemudian pengetahuan, kemudian teknologi. Jadi pembelajaran sebagai subsistem utama dalam organisasi pembelajaran, hal ini meliputi 3 hal, yaitu ada tingkatan, ada tipe pembelajaran, ada keterampilan di dalamnya. Nah, dalam tingkatannya sendiri itu terdapat pembelajaran secara individual, secara berkelompok, kemudian lebih besar lagi secara organisasi. Itu merupakan tingkatan pembelajaran yang berbeda, namun tentunya berkaitan erat. Tipenya sendiri adalah tipe pembelajaran adaptif, kemudian pembelajaran antisipatori, dan kemudian pembelajaran secara aksi. Kemudian ada beberapa skills yang perlu diterapkan dalam pembelajaran itu sendiri, meliputi 5 disiplin. Yang pertama adalah sistem berpikir, kemudian terdapat mental model, kemudian ada penguasaan personal atau penguasaan diri sendiri, kemudian self-directed learning atau pembelajaran yang berfokus kepada diri sendiri atau pembelajaran secara mandiri, kemudian dialog atau melakukan kerjasama tim. Eee, 6 disiplin ini juga dikemukakan oleh Peter Senge. Akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu sistem dalam berpikir. Sistem dalam berpikir ini sendiri itu merupakan sebuah kerangka kerja konseptual. Kerangka kerja konseptual ini namanya sistem merupakan kerangka kerja yang dikembangkan untuk membuat pola keseluruhan yang lebih jelas dan membantu kita untuk meninjau bagaimana mengubahnya secara efektif. Tentunya sistem berpikir ini merupakan salah satu disiplin yang harus diikuti dalam organisasi pembelajaran. Sehingga ketika sistemnya sudah terbentuk, maka kita akan melanjutkan ke keterampilan-keterampilan yang lain. Keterampilan selanjutnya yaitu personal mastery atau penguasaan diri. Mastery, kata dari mastery atau penguasaan, ini sendiri menunjukkan bahwa hal tersebut menunjukkan dominasi kepada orang ataupun sesuatu, menguasai. Kemudian, personal artinya adalah diri sendiri. Jadi penguasaan diri sendiri adalah bagaimana kita melakukan disiplin yang berkelanjutan yang mengklarifikasi dan memperdalam diri secara personal. Fokus pada energinya mengembangkan sikap kesabaran dan melihat realitas secara objektif. Jadi, kita perlu meningkatkan penguasaan diri kita secara konsisten untuk menyadari hasil yang tentunya sangat berdampak besar pada diri mereka, kemudian menjadi seseorang yang berkomitmen untuk melakukan pembelajaran sepanjang hayat. Selanjutnya yang ketiga adalah mental model. Apa yang dimaksud dengan mental model? Jadi setiap organisasi pembelajaran perlu mengikuti disiplin yang mana
asumsi yang telah tertanam kuat atau generalisasi, atau gambaran yang mempengaruhi cara memahami dunia dan cara mengambil tindakan. Jadi, disiplin ini dilaksanakan untuk menggali gambaran internal kita mengenai dunia. Kemudian, gambaran yang kita punya tadi, asumsi yang kita punya tadi, kita bawa ke permukaan, kita tahan gambaran kita ini. Kemudian kita analisis gambaran kita tentang asumsi kita tentang sesuatu, tentang cara kita memandang dunia, itu seperti apa. Kemudian selanjutnya adalah membangun visi bersama. Membangun visi bersama merupakan gagasan yang menginspirasi adanya organisasi. Setiap orang yang bergabung atau membangun organisasi, pasti mereka berkumpul karena adanya visi bersama. Oleh karenanya, komponen ini sangat menginspirasi adanya organisasi. Tentunya, hal ini perlu adanya gambaran masa depan yang ingin dicapai atau akan diwujudkan oleh anggota-anggota dari organisasi pembelajaran ini. Tentunya memiliki tujuan, memiliki misi, memiliki visi, serta nilai yang dipegang di dalamnya. Kemudian, yang terakhir yaitu pembelajaran dalam tim. Pembelajaran dalam tim ini sangat diperlukan dalam organisasi pembelajaran untuk mendorong adanya pengembangan kapasitas dalam setiap anggota dalam melakukan kegiatan yang terkoordinasi serta pertumbuhan yang signifikan. Tentunya dalam pembelajaran dalam tim ini diawali dengan kegiatan dialog. Dialog ini berarti menunjukkan bahwa adanya interaksi antar anggota yang nantinya akan membentuk pembelajaran secara tim. Baik, selanjutnya yaitu komponen subsistem dari organisasi. Jadi dalam subsistem organisasi ini sebagai komponen, dia memuat 4 hal penting. Yang pertama yaitu visi. Tentunya visi ini memuat tujuan serta harapan juga arah dari sebuah organisasi di masa yang mendatang. Maka dari itu perlu adanya tujuan yang akan dicapai dalam masa mendatang dalam sebuah organisasi. Kemudian ada budaya. Budaya ini merujuk pada nilai kepercayaan serta praktik-praktik yang biasa dilakukan dalam organisasi tersebut itu apa saja. Perilaku yang rutinitas dilakukan itu apa saja. Kemudian strategi. Strategi ini berkaitan erat dengan rencana kegiatannya. Rencana kegiatannya nanti bagaimana cara mereka merencanakan kegiatan agar dapat tercapai sesuai dengan waktu timeline-timeline yang telah dilakukan, sesuai dengan timeline dan jabatan dari masing-masing anggota. Makanya perlu adanya strategi. Kalau tidak ada strategi, maka dikhawatirkan nantinya program-program yang akan dijalankan sebagai visi dan misi dari organisasi tidak akan terlaksana. Kemudian tentunya dalam organisasi terdapat struktur. Struktur dari anggota ini disusun mulai dari kepala divisi, kemudian sekretaris bendahara, kemudian sub-sub divisi yang lain yang akan membantu jalannya organisasi pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah subsistem anggota. Dalam subsistem anggota, khususnya dalam organisasi pembelajaran, terdapat beberapa orang yang terlibat di dalamnya. Yang pertama yaitu seseorang yang menjadi pembelajar. Jadi seseorang yang menjadi pembelajar di sini merupakan anggota yang nantinya akan didampingi oleh mentor atau manajer yang melakukan pembinaan serta pendampingan, serta role model dari organisasi itu sendiri. Kemudian ada anggota. Anggota di sini merupakan komponen yang diberdayakan dan diharapkan untuk belajar. Jadi, anggota ini melakukan perencanaan kompetensi di masa mendatang, kemudian melakukan aksi serta mengambil resiko dan menyelesaikan masalah. Selanjutnya adalah customer atau pelanggan. Siapa pelanggan dari organisasi pembelajaran ini? Yaitu komponen yang berpartisipasi untuk melakukan identifikasi kebutuhan, kemudian menerima pelatihan dan membangun koneksi dengan organisasi pembelajaran. Bisa jadi kita
interaksi dengan mitra-mitra lain yang nantinya akan menjadi customer dari pembelajaran-pembelajaran yang kita susun dan kita salurkan kepada customer ini. Kemudian mitra bisnis dan aliansi. Tentunya mitra bisnis dan aliansi ini yang memberikan wadah di mana kita bisa mendapatkan customer di dalamnya. Tentunya hal ini merupakan komponen yang memberikan kita keuntungan dengan berbagai kompetensi dan pengetahuan. Kemudian terdapat pemasok dan juga vendor, yang di mana pemasok dan vendor ini menerima dan berkontribusi pada program-program instruksional. Contohnya saja seperti vendor penyewaan gedung. Mereka mungkin secara pengetahuan atau pelatihan pengetahuannya tidak secara langsung, eee, berkaitan erat, tapi mereka berpartisipasi dalam pelaksanaan instruksionalnya dengan menyediakan gedung yang akan digunakan, seperti itu. Kemudian kelompok masyarakat ini merupakan lembaga sosial atau lembaga pendidikan khususnya untuk berbagi dalam memberikan dan menerima pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu knowledge, di mana komponen dalam subsistem pengetahuan ini terdapat beberapa hal atau 6 tahapan. Yang pertama yaitu akuisisi. Akuisisi yaitu koleksi dari data serta informasi yang ada, baik dalam organisasi maupun dalam luar organisasi. Kemudian ada namanya kreasi. Kreasi ini merujuk pada kegiatan-kegiatan yang menghasilkan sejumlah pengetahuan baru atau produk-produk yang baru yang dihasilkan melalui proses-proses yang berbeda tentunya dengan inovasi-inovasi yang berbeda dan juga dilakukan penelitian yang teliti dan mendalam. Kemudian penyimpanan, storage. Penyimpanan ini mengacu pada pengkodan dari pengetahuan-pengetahuan yang telah dilakukan. Dari penelitian yang telah dilaksanakan tadi, tentunya dari penelitian yang telah dilaksanakan tadi, tentunya penelitian hasilnya itu tidak dibuang, tapi dikode dan kemudian disimpan. Makanya penyimpanan ini merupakan salah satu komponen yang berperan untuk mengkode dan menyimpan dokumen-dokumen atau hasil-hasil penelitian dan temuan yang ada dalam organisasi pembelajaran. Berarti sifatnya dia adalah mengarsipkan. Kemudian analisis dan penggalian data. Yaitu dalam komponen ini mencakup teknik dalam analisis data dan juga rekonstruksi data, kemudian validitas data dan inventarisasi sumber yang penting. Kemudian penyebaran dan diseminasi. Setelah hasilnya ada, maka dilakukan diseminasi atau penyebaran informasi dan pengetahuan secara interpersonal. Jadi, disebarkan kepada orang lain, baik itu secara langsung maupun secara elektronik kepada seluruh anggota organisasi. Kemudian yang terakhir adalah aplikasi dan validasi. Aplikasi dan validasi artinya setelah adanya implikasi disebarkan, maka perlu untuk diaplikasikan, perlu untuk digunakan. Bagaimana hasil tersebut dapat mendukung? Tentunya, pengetahuan tersebut bisa dilakukan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anggota organisasi. Wujudnya apa? Wujudnya adalah pemanfaatan yang kreatif dan berkelanjutan dari pengetahuan dan pengalaman organisasi yang kaya tersebut. Kemudian selanjutnya terdapat komponen subsistem dari teknologi. Subsistem dari teknologi ini terdapat dua hal, yaitu mengelola pengetahuan dan juga meningkatkan pembelajaran. Bagaimana teknologi ini dapat mengelola pengetahuan? Seperti yang kita tahu, dengan menggunakan teknologi, dengan adanya perangkat-perangkat seperti komputer, seperti laptop, kemudian terdapat penyimpanan awan seperti iCloud, itu bisa membantu kita sebagai manusia untuk memanage atau mengorganisasikan pengetahuan tersebut menjadi hal yang teratur.
Kemudian teknologi juga dapat meningkatkan pembelajaran dari berbagai inovasi-inovasi yang mungkin sebelumnya tidak bisa dilakukan tanpa adanya bantuan teknologi. Contohnya saja seperti pembelajaran jarak jauh, yang mana hal tersebut bisa dijembatani melalui LMS-LMS atau melalui video conference yang bisa dilakukan dari jarak jauh. Kemudian, apa manfaat dari learning organization ini? Apa dampak dari adanya learning organization ini? Jadi, dampaknya menurut Yadav dan Agarwal pada tahun 2016 dikemukakan bahwa pembelajaran dapat secara aktif mengkreasikan, mentransfer, dan memobilisasi pengetahuan untuk memungkinkan beradaptasi dengan lingkungan yang dinamis. Jadi, sebuah organisasi pembelajaran dapat secara aktif mempromosikan, memfasilitasi, dan memberikan penghargaan atas pembelajaran secara kolektif. Jadi, manfaat ini dapat dirasakan pada orang banyak untuk mengkreasikan, tidak hanya mengkreasikan atau menghasilkan suatu pembelajaran, tapi mereka juga mentransfer dan mengirimnya, sharing kepada semua anggota dari organisasi pembelajaran. Kemudian, manfaat lain dari organisasi pembelajaran ini yaitu yang dikemukakan oleh Diharto. Yang pertama yaitu peningkatan inovasi, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, kemudian peningkatan dalam pengetahuan. Tentunya hal tersebut dapat meningkatkan pengetahuan dari masing-masing anggota organisasi pembelajaran. Kemudian peningkatan dalam mengatasi masalah, mendorong adanya kerjasama tim dan kolaborasi. Karena dalam organisasi memiliki masalah-masalah yang kompleks, tentunya hal tersebut dapat membantu para anggota untuk mengembangkan sikap problem solving-nya. Kemudian, tentunya karena organisasi itu terdiri dari orang banyak, maka secara tidak langsung terdorong untuk melakukan kerjasama tim dan kolaborasi. Kemudian kemampuan adaptasi yang baik. Kemampuan adaptasi yang baik ini memungkinkan organisasi melakukan adaptasi lebih cepat terhadap tantangan-tantangan yang baru. Kemudian efisiensi yang lebih baik. Mungkin jika kita sendiri, kita akan menemukan informasi secara lambat dan tidak bisa dilakukan bersama-sama dalam waktu yang sama. Tapi dengan adanya organisasi hal tersebut terjembatani, sehingga efisiensi informasi yang ditemukan dalam organisasi pembelajaran menjadi lebih baik. Kemudian kolaborasi yang dilakukan lebih baik pula. Hal ini dapat melahirkan pembangunan budaya serta keterbukaan belajar. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Teori transformasi organisasi pendidikan dasar. Lembaga pendidikan teknik sebagai organisasi pelajar. Organisasi pendidikan transformasi organisasi pendidikan, tantangan dalam transformasi organisasi pembelajaran, dan strategi transformasi organisasi pembelajaran. Organisasi pendidikan. Organisasi adalah setiap bentuk perserikatan manusia untuk mencapai satu tujuan bersama yang di dalamnya beranggotakan minimal 2 orang yang memiliki struktur organisasi, pembagian tugas, sistem kerja sama, atau sistem sosial yang berdasarkan pada wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi yang memiliki mekanisme yang mempersatukan kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang memiliki tujuan bersama tersebut. Menurut Syukron et al. 2022. Menurut Abdul Aziz Wahab 2011, ada 5 fakta umum yang terdapat pada setiap organisasi, yaitu 1. Organisasi selalu berisi orang-orang. 2. Organisasi tersebut saling terlibat dan melalui cara-cara tertentu mereka itu saling berinteraksi. 3. Interaksi-interaksi tersebut selalu dilakukan secara teratur atau ditentukan oleh jenis struktur. 4. Semua orang dalam organisasi mempunyai tujuan-tujuan pribadi dan
Beberapa di antaranya itulah mendasari tindakan-tindakan mereka. Setiap orang mengharapkan bahwa partisipasi mereka dalam organisasi akan membantu mencapai tujuan-tujuan individual. 5. Interaksi-interaksi tersebut dapat juga membantu mencapai tujuan-tujuan yang memiliki keterkaitan yang mungkin berbeda tetapi berhubungan dengan tujuan-tujuan pribadi. Menurut Stoner 1996, struktur organisasi dibangun oleh 5 unsur yaitu 1. Spesialisasi aktivitas, 2. Standarisasi aktivitas, 3. Koordinasi aktivitas, 4. Sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan, 5. Ukuran unit kerja. Konsep dalam pengorganisasian yang menurut Mondi dan Premeaux dalam Syarifuddin yaitu 1. Tanggung jawab, 2. wewenang, 3. pendelegasian, 4. penanggung jawab. Faktor-faktor yang mempengaruhi susunan organisasi sekolah. 1. Besar kecilnya sekolah, 2. Letak sekolah, 3. Jenis dan tingkatan sekolah. Menurut Nelson dan Quick, budaya organisasi mempunyai 4 fungsi dasar yaitu perasaan identitas dan menambah komitmen organisasi, 2. Alat pengorganisasian anggota, 3. Menguatkan nilai-nilai dalam organisasi, 4. Mekanisme kontrol atas perilaku budaya yang kuat, meletakkan kepercayaan, tingkah laku, dan cara melakukan sesuatu tanpa perlu dipertanyakan lagi. Dengan demikian, fungsi budaya organisasi adalah sebagai perekat sosial dalam mempersatukan anggota dalam mencapai tujuan organisasi yang berguna untuk ketentuan nilai-nilai yang harus dikatakan dan dilakukan oleh para semua elemen. Transformasi organisasi pendidikan. Dasar teori transformasi organisasi adalah teori perubahan organisasi yang menjelaskan tentang bagaimana organisasi dapat berubah dan beradaptasi dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang cepat dan kompleks. Teori yang mendukung. 1. Teori transisi organisasi oleh William Bridges mengatakan bahwa organisasi tidak hanya mengalami perubahan tetapi juga mengalami transisi. 2. Teori manajemen perubahan oleh John Kotter berfokus pada bagaimana manajemen dapat mengatasi perubahan organisasi dengan efektif. 3. Teori transformasi organisasi oleh Michel Beer dan Nitin Nohria mengusulkan bahwa transformasi organisasi harus dilakukan dengan melibatkan semua level organisasi dan fokus pada peningkatan kinerja jangka panjang. Menurut Kotter, ada beberapa cara untuk membangun urgensi untuk perubahan, antara lain 1. Menunjukkan fakta dan data, 2. Membahas masalah dan peluang, 3. Melibatkan pemimpin organisasi, 4. Membuat rencana tindakan, 5. Mengkomunikasikan urgensi perubahan. Proses transformasi organisasi dan perubahan peran dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain 1. Evaluasi kebutuhan perubahan, 2. Rencana transformasi, 3. Komunikasi dan pengorganisasian, 4. Implementasi, 5. Evaluasi dan perbaikan. Tantangan dalam transformasi organisasi pembelajaran. Terdapat beberapa tantangan dalam mengelola perubahan di sekolah, antara lain yang pertama, keterbatasan sumber daya, yang kedua, resistensi terhadap perubahan, yang ketiga, budaya organisasi, yang keempat, kurangnya keterlibatan
stakeholder. Yang kelima, ketidakpastian dan ketidakstabilan. 6. Pembangunan kapasitas. Selain ada tantangan, pasti akan ada strategi. Strategi transformasi organisasi pembelajaran. Yang pertama, komunikasi efektif. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, mengurangi ketidakpastian. Yang keempat, rasa memilih. Yang kelima, budaya organisasi inovatif. Yang keenam, kolaborasi dan kreativitas. Yang ketujuh, fleksibilitas. Yang kedelapan, ketangguhan.